Selamat malam para pendengar. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Senang sekali saya TM dapat menemani Anda dalam acara cerita inspirasi selama beberapa menit. Saya akan menceritakan cerita inspirasi agar dapat menjadi inspirasi ataupun motivasi kita dalam kebaikan. Hari ini cerita saya berjudul Feng Shui. Ada kisah di zaman dahulu kala, seorang ibu miskin memiliki seorang putra. Kehidupan mereka sangat susah. Suatu hari, ibu miskin dan putranya sedang mengadakan perjalanan menuju ke sebuah kota. Untuk mencapai kota tersebut harus menyeberang sebuah sungai yang cukup lebar dengan perahu. Setelah ibu miskin dan putranya menaiki perahu penyeberangan itu, di atas perahu telah ada seorang penumpang. Di tengah penyeberangan, tiba-tiba penumpang itu berbicara kepada ibu miskin. Sungguh malang nasib anak ibu. Lalu ibu miskin bertanya kepada penumpang itu, apa maksud Tuhan mengatakan demikian? Ternyata penumpang yang disapa Tuhan itu adalah seorang ahli Feng Shui yang sangat ternama. Lalu ahli Feng Shui itu menjawab, anak ibu nasibnya sangat tidak baik. Seumur hidupnya tidak akan menemukan kemakmuran atau kaya. Untuk mempertahankan kehidupannya saja sangat sulit. Lalu ibu miskin bersujud kepada ahli Feng Shui, tolonglah Tuan, carikan jalan keluar agar anak saya bisa menjadi seorang yang sukses. Lalu Tuan ahli Feng Shui itu menghitung-hitung dengan jari-jarinya sambil menghela napas panjang. Ahli Feng Shui itu mengatakan, sangat sulit, sangat sulit. Lalu sang ibu miskin itu bersujud lagi kepada ahli Feng Shui itu sambil memohon, pasti ada jalan keluarnya Tuan. Ahli Feng Shui lalu bilang kepada ibu miskin, hanya ada satu jalan saja yang dapat menolong anak ibu, tapi masih lama sekali waktunya. Lalu ibu miskin itu bertanya, butuh waktu berapa lama lagi Tuan? Atas desakan ibu miskin, terpaksa ahli Feng Shui mengatakan, harus tunggu sampai ibu meninggal baru bisa saya bantu. Tapi hal ini tidaklah mungkin bila tunggu sampai ibu meninggal, maka saya sendiri pun telah tiada. Setelah mendengar pernyataan ahli Feng Shui itu, sang ibu miskin tidak pikir panjang lagi. Lalu ibu miskin loncat dari perahu itu dengan membunuh diri. Sehingga ahli Feng Shui itu terpaksa menolong putra ibu miskin itu untuk merubah nasibnya. Ahli Feng Shui dengan putra ibu miskin membawa jasad ibu miskin ke sebuah gunung. Di atas gunung tersebut ada sebuah danau kecil dan di pinggir danau itu ada sebuah pohon yang tumbuh miring ke arah tengah danau tersebut. Lalu jenazah ibu miskin itu dibungkus seperti kepompong dan digantung di pucuk pohon tersebut sehingga seperti kepompong yang tergantung di atas danau itu. Setelah sekian lama, putra ibu miskin itu pun telah menemukan kehidupannya yang layak serta mendapatkan beasiswa dari kerajaan untuk sekolah tinggi negara. Putra ibu miskin pun memperoleh lulusan nilai terbaik sehingga diangkat oleh kerajaan menjadi seorang pejabat negara sampai mencapai karir tertinggi dan mendapat seorang istri. Suatu hari, istri pejabat itu jalan-jalan ke kota. Di tengah jalan-jalan sambil belanja, muncul seorang jenderal yang gagah di atas kuda. Rakyat-rakyat yang melihat jenderal itu langsung memberikan hormat. Sang istri pejabat itu sangat kagum kepada jenderal itu. Tibalah waktu makan malam. Di tengah makan malam, istri pejabat cerita kepada suaminya peristiwa yang dialaminya saat jalan-jalan ke kota tadi. Istri pejabat mengatakan, tadi pas di kota ada seorang jenderal gagah sedang menunggang kuda melalui jalan kota. Rakyat-rakyat yang menemukan jenderal itu semuanya memberikan hormat kepada jenderal itu. Tetapi, kenapa suamiku seorang pejabat tinggi tidak ada rakyat yang memberi hormat seperti itu? Ya, sang pejabat pun tidak mengeluarkan kata-kata sambil menyelesaikan makan malamnya. Setelah esok hari, sang pejabat membuat surat undangan kepada jenderal yang gagah itu. Sebelum jenderal tiba, pejabat memesankan kepada istrinya agar jubah pembesar pemberian raja diletakkan di kursinya yang berada di ruang utama.
Tak lama kemudian, jenderal pun tiba di rumah pejabat itu. Begitu dipersilakan masuk oleh pelayan menuju ke ruangan utama, sang jenderal melihat jubah pembesar raja. Tanpa diperintahkan, sang jenderal pun langsung bersujud tanpa berani bangun sampai ada yang memerintahkan untuk bangun dari sujudnya. Di zaman itu, seluruh pejabat mulai dari prajurit sampai pejabat tinggi sangat menghormati rajanya, walaupun hanya kepada sebuah jubah raja saja. Tidak semua pejabat dapat memiliki pemberian jubah oleh raja. Hanya pejabat yang memang memiliki prestasi atau jasa besar baru bisa memperolehnya. Setelah sekian lama jenderal itu bersujud tanpa berani bangun dari sujudnya, isteri pejabat menyampaikannya kepada suaminya bahwa telah cukup lama jenderal itu bersujud. Keluarlah suamiku, temuilah jenderal itu sampai beberapa kali disampaikan oleh istrinya, barulah sang pejabat menemui jenderal itu. Perintah pejabat, silakan bangun jenderal. Jenderal pun bangun dari sujudnya dan menanyakan perihal undangan itu. Pejabat berseru, sudah tidak ada hal lagi. Anda boleh pulang, jenderal. Tujuan sang pejabat mengundang jenderal itu untuk dipamerkan kepada istrinya bahwa jabatannya lebih tinggi dari jenderal itu. Setelah cerita di atas, sang jenderal sangat marah sehingga memancing jenderal untuk mencari tahu asal-usul sang pejabat tersebut. Sang jenderal pun memerintahkan prajuritnya untuk menemukan asal-usul pejabat itu. Setelah sekian waktu, sang jenderal mendapatkan berita asal-usul sang pejabat itu dan lengkap dengan daerah kelahiran sampai kuburan orang tuanya. Sang jenderal sangat marah. Semua kuburan orang tuanya dihancurkan termasuk kuburan ibunya sang pejabat. Pohon yang menggantung jasad ibunya pejabat itu pun ditebang oleh sang jenderal sehingga jasad ibunda pejabat itu pun tenggelam ke dasar danau itu. Tak lama kemudian pejabat itu pun mengalami musibah sehingga jabatannya dicopot oleh raja serta menyita seluruh kekayaan sang pejabat sehingga pejabat itu menjadi miskin kembali. Demikianlah cerita di atas menggambarkan walaupun feng shui seseorang telah ditata sebagus apapun, bila sifat iri hatinya tidak ditata, maka kelak akan hancur juga. Yakinlah kepada karma. Bila kita melakukan kebajikan, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah sirna. Pesan dan amanat dari cerita inspirasi tersebut adalah, hiduplah dalam kesederhanaan. Jadi orang jangan sombong, tetaplah di jalan kebajikan. Meski orang di sekeliling Anda berlaku kebalikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga cerita tersebut bisa dipahami dan dimengerti. Selamat malam.